Halo teman-teman mahasiswa semua, bertemu kembali dengan saya selaku tutor kalian dalam inisiasi ke-8 ya di mata kuliah manajemen. Nah, ini adalah pertemuan terakhir gitu. Di sini kita akan membahas tentang manajemen era digital. Nah, di mana materi ini saya yakin sudah familiar ya untuk generasi Z atau Indonesia. Nah, di sesi ini kita akan berfokus membahas mengenai teknologi digital, revolusi digital, era digital di Indonesia, usaha berbasis teknologi digital di Indonesia, karakteristik bisnis era digital, dan transformasi digital. Nah, jangan lupa ini adalah sesi terakhir, kalian harus tetap semangat dan aktif dalam diskusi ya. Nah, sebelum eh, berlanjut, silahkan simak video pengantarnya gitu ya akan saya sampaikan. Saya akan share screen-nya ya. Mohon disimak dengan baik. Oke. Kita kegiatan belajarnya mengenai lingkungan digital dan menciptakan nilai di era teknologi. Nah, teknologi digital. Apa itu teknologi digital? Ya, penting ya. Yang dikatakan teknologi itu pasti eh, sistemnya, perangkatnya, sumber dayanya ya. Nah, di sini eh, teknologi digital adalah alat, sistem, perangkat, sumber daya yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data. Itu disebut teknologi. Contohnya, nih ya, site blog, ini sering kalian jumpai ini. Jual beli online, telepon pintar atau smartphone, musik, e-book gitu ya. Bank, keuangan, ATM, media sosial, robot, kendaraan, semuanya kalian sudah familiar dengan ini. Teknologi digital itu erat kaitannya dengan revolusi industri dan juga digital. Jadi ada revolusi industri pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Di revolusi industri pertama ini ditandai dengan penemuan mesin tenaga air, uap, mengganti manusia hingga lebih efisien. Ya, kerjaannya mengganti manusia hingga lebih efisien. Ini berkisar antara tahun 1750 sampai 1800. Itulah waktu itu industri kedua, yaitu dengan adanya inovasi listrik. Gitu ya, adanya listrik. Nah, ini melahirkan revolusi industri kedua. Adanya TV, radio, pesawat terbang itu dari 1870 sampai 1990. Setelah itu penggunaan listrik kita adanya apa namanya itu perkembangan terkait inovasi otomatisasi sehingga produktivitas ini meningkat. Jadi ada ya sistem sebelumnya belum otomatis, sekarang menjadi otomatis. Ini menandai lahirnya revolusi industri ketiga yaitu tahun 1999 sampai 2011. Dari 2011 sampai sekarang, ini adalah masa revolusi industri keempat, yaitu dengan kemunculannya sistem cyber dan revolusi digital. Faktor pendukung revolusi digital itu ada pertama, adanya internet mobile, ya. Terus ada cloud computing, Internet of Things, Big Data, globalisasi, tadi industri keempat juga, terus kecerdasan buatan, ya, Gen Z dan juga sharing economy. Ini semua merupakan pendorong terjadinya revolusi digital atau dibilang revolusi industri. Di era digital di Indonesia, ya, kan ini eh, data 2019 gitu ya, penduduk pengguna internet itu sampai 56%, ya. Terus telepon seluler sampai 355,5 juta. Terus 133% jumlah penduduk. Nah, lebih dari 100%. Karena di sini sampai berarti ada yang punya handphone yang dua, gitu ya. Lebih dari satu. Medsos 56% dan pengguna medsos melalui telepon seluler itu ada 48% dari jumlah banyak. Kondisi teknologi digital di Indonesia. Nah, tingkat digitalisasi, ada proses digitalisasi pengeluaran IT dan budaya startup. Jadi pertama nih digitalisasi.
ini setingkat dengan kita itu di Filipina, Thailand, India, ya, Brazil. Nah, tentang IT-nya gitu ya, pengelolaan IT-nya tuh GDP-nya 1% lebih rendah dari negara lain. Kalau negara lain itu bisa mencapai 2%. Dengan adanya teknologi digital ini muncullah startup-startup di Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka gitu ya. Nah, untuk ini total dana dikucurkan bisa sampai dengan 1,3 triliun. Infrastruktur digital di Indonesia, ya, elektrifikasi rasionya mencapai 98,3% tahun 2019. Terus adanya pembangunan proyek palaparing gitu ya untuk mendorong kualitas internet, program internet masuk desa, pengguna internet di Jawa saja mencapai 58%, sisanya di pulau lain ya. Penetrasi internet di kota ada sampai 74%, di desa 48%, pengguna medsos apalagi ya itu banyak. Nah, bagaimana dengan otoritas dan aturan hukum teknologi ini? Digital. Kemkominfo ini mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini melalui Undang-Undang ITE. Ya. Nah, terus ada juga Badan Ekonomi Kreatif ini yang memang memanfaatkan IT-nya. Di sisi perekonomian, adanya perdagangan nasional berbasis elektronik gitu ya. Terus dari sisi perdagangan juga ada e-commerce, ya, cryptocurrency, perhubungan, transportasinya berbasis daring sekarang. Dari Bank Indonesia, sistem pembayaran semua berbasis digital. Dari OJK juga yang penyelenggaraan layanan keuangan berbasis digital. Artinya, digitalisasi ini memang sudah marak hampir semuanya ya. Sehingga tumbuhlah usaha-usaha berbasis digital. Ada e-commerce, ada menggunakan financial teknologi, ada pun on-demand service. Ya. Nah, e-commerce contohnya Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan lain-lain ya. Kalau financial technologies, contohnya adalah online payment, peer-to-peer, insurtech, gitu ya, asuransi yang menggunakan teknologi digital atau crowdfunding. Kalau on-demand service, misalkan, contohnya transportation, gitu ya, transportasi Grab, gitu ya, terus GrabFood, GoFood, gitu ya, tiket Traveloka, yang hal seperti itu, atau ruang guru pembelajaran, ya, ini on demand. Karakteristik bisnisnya di era digital, pertama, kepraktisannya sangat tinggi. Jadi, sangat praktis. Terus personalisasinya sangat tinggi juga. Jadi konsumen itu membeli berdasarkan rekomendasi pembeli sebelumnya, bisa gitu ya. Terus pengalaman konsumen ini mudah dalam mencari produknya. Bisa lihat history order juga. Pergeseran nilai bisnis lama, jadi taksi online menggantikan yang konvensional contohnya ya. Jadi menggeser bisnis yang lama gitu ya. Terus pendekatan teknologi lebih ke analitis, jadi perusahaan itu menganalisis sejarah pencarian, ordernya konsumen dan lain-lain. Tadi kan berarti ketika eranya sudah digital, maka perusahaan-perusahaan bertransformasi semua gaya hidup. Faktor pendorong transformasi digital ini ada pertama dari karakteristik perusahaan yang otomatis ya, ukurannya seperti apa, tipe bisnisnya, terus pengalaman sebelumnya seperti apa, dan juga sumber dayanya nih bukunya. Ada konsultan IT-nya, ada ekosistemnya yang semua ini mendukung dan mendorong ke arah. Tahapannya biasanya ada dari dukungan manajemen puncak dari atas dulu, menetapkan mulai mengerjakan nih investasi teknologinya mulai diganti gitu ya, terus organisasinya juga diperkuat gitu ya, terus ada scale up, terus ada mengembangkan budaya digital di perusahaan tersebut, baru membangun kapabilitas. Menciptakan nilai-nilai di era digitalisasi. Ini memperdayakan pelanggan ya. Contohnya nih Starbucks. Terus transformasi pelanggan menjadi partner dalam pengembangan produk dan loyalitas, misalkan program share code gitu ya, tuliskan namanya di samping Coca-Cola ataupun nama kita kan di samping minuman gitu ya. Terus meningkatkan pengalaman pelanggan dan reputasi perusahaan.
Menciptakan nilai tambah. Nah, menambah nilai, nilai tambah kita bisa sekarang melalui YouTube gitu ya. Ini datanya ada 4 miliar nih video dilihat setiap hari di YouTube-nya. YouTube itu search engine ketiga, 1 miliar orang mengunjungi YouTube setiap bulan dan 1 jam video diunggah setiap 60 detik. Nah, UMKM dapat meningkatkan penjualan itu via YouTube juga gitu ya. Contoh lainnya online di sini retail mode cloud gitu ya. Dia bisa menjadi penonton, kalian bisa. Nah, strateginya memanfaatkan YouTube gitu ya. Jadi kalian buat videonya dengan lengkap dan menarik, buat link web video YouTube tersebut di web lain, buat link web YouTube tersebut di media sosial, channel YouTube-nya menggunakan nama resmi gitu ya perusahaan, dan gunakan iklan Google AdWords bisa gitu ya di fiturnya seperti itu. Terus selain YouTube kita juga bisa menciptakan nilai tambah ke Facebook ya. Jadi buat akun bisnis menggunakan fanpage gitu ya, membangun basis anggotanya, ajak nih teman-temannya untuk di situ ke YouTube, ke Facebooknya, menjaga kehadiran di Facebook, jadi buat informasi itu lengkap, informasi kontaknya, gitu ya, termasuk tampilan produk dan lain-lainnya, gabung di grup Facebook gitu ya, terus Anda buat grup sendiri juga gitu ya, dan membuat hal-hal yang menarik seperti kuis, live streaming, dan lain-lain, serta mengembangkan jaringan. Nah, itu saja mungkin salah satu contohnya misalkan bisa digunakan menggunakan media sosial ya untuk di era digital. Sekian untuk video sesi ke-8. Ini adalah sesi terakhir. Saya berharap dan saya berdoa semoga kalian mendapatkan nilai yang sangat baik di semester ini. Sekian, sampai jumpa di lain